Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bertemu lagi bersama Ibu Jenny, mahasiswa PL dari Universitas Negeri Padang. Nah, video kali ini berisikan mengenai pembahasan soal berdasarkan kisi-kisi ujian tengah semester. Soal nomor 1. Diagram di bawah menunjukkan bacaan skala dari sebuah jangka sorong. Jangka sorong sedang digunakan untuk mengukur sebuah batang logam yang pendek. Panjang batang logam adalah. Nah, ini merupakan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong, di mana satuannya yaitu cm. Nah, pembahasannya, sebelumnya kita harus mengetahui bahwa pengukuran menggunakan jangka sorong ada dua skala. Yang pertama yaitu skala utama, dan yang kedua yaitu skala Nonius. Nah, diketahui skala utamanya, untuk melihat skala utamanya kita lihat kumpulan garis yang di atas, mulai dari angka 5 sampai dengan sebelum 0 di skala Nonius. Maka hasilnya yaitu kita hitung 1, 2, 3. Maka karena angka yang pertama ini 5, jadi hasilnya 5,3. Selanjutnya untuk skala Nonius, kita lihat garis dari skala utama dan skala Nonius yang berdempet. Nah, di sini yang berdempet yaitu pada angka 5 di skala Nonius, sehingga skala Nonius yaitu 5 cm. Nah, NST dari jangka sorong ini yaitu 0,01 cm. Nah, yang ditanyakan berapa hasil pengukurannya? Jawabannya, persamaan dari hasil pengukuran jangka sorong yaitu skala utama ditambah skala Nonius dikali NST. Nah, kita masukkan hasil pengukurannya, di mana skala utama kita 5,3 cm, skala Nonius kita 5 dikali NST-nya 0,01, sehingga hasilnya 5,3 cm ditambah 0,05 cm. Nah, hasilnya yaitu 5,35 cm. Nah, jadi hasil pengukuran panjang logam menggunakan jangka sorong yaitu 5,35 cm. Soal nomor 2. Hasil pengukuran panjang dan lebar suatu lantai adalah 12,51 meter dan 5,2 meter. Menurut aturan angka penting, luas lantai tersebut adalah. Nah, pembahasannya, diketahui panjang dari lantai yaitu 12,51 meter. Sedangkan lebar dari lantai yaitu 5,2 meter. Nah, yang ditanyakan berapa luas dari lantai tersebut? Nah, jawabannya luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, kita masukkan nilainya, berarti luas sama dengan 12,51 meter dikali 5,2 meter. Sehingga menghasilkan 65,052 meter kuadrat. Nah, untuk aturan angka pentingnya, kita lihat angka penting dari panjang, yaitu angka penting dari panjang yaitu 4 angka penting. Sedangkan angka penting untuk lebar yaitu 2 angka penting. Nah, perlu kita ingat bahwa hasil perkalian dan pembagian memiliki angka penting sebanyak besaran angka penting yang paling sedikit. Nah, dari sini dapat kita ketahui besaran yang memiliki angka penting paling sedikit yaitu lebarnya, memiliki 2 angka penting. Nah, jadi luas lantai tersebut adalah 65 meter kuadrat dan memiliki 2 angka penting. Soal nomor 3. Jarak dari Kota Padang ke Kota Medan adalah 700 km. Penulisan jarak dari Kota Padang ke Kota Medan dengan notasi ilmiah dalam milimeter adalah. Nah, pembahasannya, diketahui jarak Kota Padang ke Kota Medan adalah 700 km. Nah, ditanya penulisan jarak dengan notasi ilmiah dalam milimeter. Nah, jawabannya, sebelumnya kita harus mengubah dulu kilometer ke dalam milimeter, sehingga hasilnya 700 km sama dengan 700 juta milimeter. Nah, penulisan notasi ilmiahnya 700 juta milimeter sama dengan, perlu kita ingat bahwa persamaan dari notasi ilmiah adalah A, titik dikali 10 pangkat N. Maka A-nya adalah 7 dikali. Untuk 10 pangkat N-nya,
kita misalkan komanya di 0 paling akhir. Nah, kita geser ke kiri sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sehingga hasilnya yaitu 7 dikali 10 pangkat 8. Jadi, penulisan notasi ilmiah dalam milimeter yaitu 7 dikali 10 pangkat 8. Soal nomor 4. Seorang siswa melakukan percobaan dengan mengamati perjalanan seekor semut yang bergerak lurus beraturan pada lantai. Mula-mula, semut bergerak ke timur sejauh 5 meter, kemudian ke utara sejauh 3 meter, lanjut ke barat sejauh 1 meter, kemudian berhenti. Perpindahan yang dilakukan semut tersebut adalah pembahasannya. Diketahui, semut bergerak ke timur sejauh 5 meter, lalu bergerak ke utara sejauh 3 meter, lanjut bergerak ke barat sejauh 1 meter. Nah, ditanya berapa resultan atau perpindahan yang dilakukan oleh semut tersebut. Nah, jawabannya, langkah pertama kita harus melukiskan bentuk dari vektornya, yaitu semut bergerak ke timur sejauh 5 meter, lalu ke utara sejauh 3 meter, lanjut ke barat sejauh 1 meter. Nah, untuk resultannya, kita gabungkan pangkal dari vektor pertama ke ujung dari vektor terakhir. Nah, ini adalah resultannya. Untuk membantu kita mencari resultannya, kita proyeksikan gerak semut yang ke utara, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, untuk alasnya, kita kurangkan 5 dikurang dengan 1. Jadi, alasnya menjadi 4 meter. Nah, kalau sudah berbentuk segitiga siku-siku, maka berlaku hukum Pitagoras, yaitu resultan sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sehingga resultannya menjadi akar 16 ditambah 9. Nah, resultannya menjadi akar 25. Akar dari 25 yaitu 5, jadi resultannya sama dengan 5 meter. Sehingga resultan perpindahan yang dialami oleh semut tersebut yaitu 5 meter. Soal nomor 5. Seseorang berjalan ke timur sejauh 8 meter. Kemudian, orang kedua berjalan ke timur laut sejauh 4 meter. Jika perpindahan yang dilakukan oleh kedua orang tersebut mengapit sudut 60 derajat, tentukan resultannya. Nah, pembahasannya diketahui, kita misalkan orang yang pertama yaitu vektor A, yaitu vektor A sama dengan 8 meter. Dan orang yang kedua kita misalkan sebagai vektor B, jadi vektor B sama dengan 4 meter. Nah, sudut yang mengapitnya yaitu 60 derajat. Nah, ditanya berapa resultan dari kedua orang tersebut. Nah, jawabannya seperti yang kita ketahui, persamaan dari resultan yaitu resultan sama dengan akar dari vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah 2 dikali vektor A dikali vektor B dikali cos alfa. Nah, kita masukkan nilainya, jadi resultan sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 dikali 8 dikali 4 dikali cos 60 derajat. Sehingga hasilnya resultan sama dengan akar dari 64 ditambah 16 ditambah 64 dan dikali 0,5. Karena cos dari 60 adalah 0,5. Sehingga hasilnya resultan sama dengan akar dari 80 ditambah 32. Nah, sehingga hasilnya resultan sama dengan akar dari 112. Nah, kita uraikan menjadi resultan sama dengan akar 16 dikali 7. Karena akar 16 sama dengan 4, jadi hasilnya yaitu resultan sama dengan 4 akar 7 meter. Nah, jadi resultan perpindahan kedua orang tersebut yaitu 4 akar 7 meter. Sekian yang dapat Ibu jelaskan. Ibu harapkan Ananda semua dapat memahaminya dengan baik.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.